أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-Nya yang tiada terhingga kepada kita. Allah masih menjaga kita di atas nikmat sehat. Yang nikmat sehat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadinya enggak kita minta sama Allah. Sebelum tidur ada yang tadi minta, ya Allah bangunkanlah saya dalam keadaan sehat, ada Bapak Ibu? Alhamdulillah ada. Barangkali ada yang luput, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menjaga, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kesehatan yang baik, masih dijaga semua kesehatannya. Ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian memikirkan yang di dalam diri kita saja, kata Allah Subhanahu wa taala, ada banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Nikmat mata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu punya harta yang banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut satu kenikmatannya, yaitu penglihatan. Pilih mana? Mendapatkan nikmat penglihatan itu atau mendapatkan nikmat kekayaan? Pasti semua orang memilih, saya ingin melihat. Ya, dua-duanya kalau bisa. Tapi jika dipilih, ya, dan ini kalau diberikan dua-duanya berarti nikmatnya bertambah. Berarti harusnya apa? Harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka akan semakin bersyukur seorang hamba. Ini diantara karakter seorang muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah akan tambahkan terus. Syaratnya itu dengan bersyukur tadi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah menyampaikan, jika kalian kufur, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, setelah Allah berikan kenikmatan tidak mau beribadah, setelah Allah berikan kenikmatan tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Maka azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kemudian kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang kisahnya Qarun. Dan mungkin kita semua telah mengetahui itu bagaimana Qarun Allah mengazabnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qasas tentang bagaimana kekayaannya si Qarun ini, yang sampai kunci gudang hartanya itu dipikul oleh orang-orang yang berbadan kuat, saking besarnya itu gudang harta itu. Nah, lalu apa yang menyebabkan dia ini dihukum dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia tidak mensyukuri nikmat itu. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan,
tapi dia lupa sampai dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, aku kan diberikan harta ini karena kepintaran saya. Aku kan diberikan harta ini karena kepandaian saya. Dia bilang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajab dia. Apa kata Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun ini, dirinya beserta seluruh kekayaannya di dalam bumi. Allah tenggelamkan langsung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dalam ayat ini, dalam kisah ini, ada pelajaran yang sangat penting untuk kita. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, memberikan azab kepada orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Makanya kewajiban kita sebagai seorang muslim yang pertama itu adalah hendaklah kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tema kita pada kesempatan ini adalah tugasnya seorang muslim. Ya, kira-kira kalau kita mendengar tema ini apa yang terbetik atau apa yang terbesit di benak kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tugasnya seorang muslim. Ya, mungkin ada yang terbetik dalam bayangannya, oh tugasnya seorang muslim itu ya ibadah. Ya, apalagi? Nah, menyelenggarakan jenazah, apalagi? Ya, silakan Bu, apa tadi? Berdakwah, Masya Allah. Ada lagi? Ya, mencari kebaikan dunia dan akhirat, Masya Allah. Banyak berarti. Ya, tapi di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas 4 pokok yang menjadi tugasnya seorang muslim yang menghimpun itu semua. Ya. 4 pokok tugas utamanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tugas kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim itu berasal dari kata aslama yuslimu, yang berarti menyerahkan diri. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Makanya kenapa kita diberi nama muslim? Karena kita ini adalah orang yang berserah diri. Ya. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alna muslimaini. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Nabi Ismail. Beliau meminta, ya Allah, Rabbi ja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang berserah diri kepada Engkau. Jadi beliau meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah dalam segala urusan yang Allah perintahkan. Ya, dalam segala urusan yang Allah perintahkan. Makanya doa beliau ini ya juga menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya seorang muslim itu di antara tugas pokoknya itu adalah menyerahkan diri kepada Sang Penciptanya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hakikatnya seorang muslim dia berserah diri dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Penciptanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan dia melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 2 hal yang Allah perintahkan. Maka nanti ganjarannya kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, maka bagi mereka surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya, maka dengan catatan tadi, dengan syarat dia tunduk dan patuh serta ikhlas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hakikatnya seorang muslim seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tugas pokok yang pertama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini yang pertama. Senantiasa menjalankan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Maka tidak boleh bagi seorang muslim ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dia,
Tidak boleh bagi dia untuk tidak mengerjakan atau menolaknya. Karena ini bisa mendatangkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh ibadah seperti apa Bapak Ibu? Ya mungkin yang umum yang sering kita lakukan misalnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya, berbakti kepada orang tua, baca Al-Quran, kemudian apalagi bersedekah, menyingkirkan gangguan di jalan, banyak bentuknya. Tetapi yang wajib dan yang menjadi rukun Islam kita ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya sholat ini adalah termasuk di antara perkara yang sangat agung. Di antara yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya sholat ini adalah amalan yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Maka kita sebagai seorang muslim jika tidak menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka hakikatnya kita telah menjadi orang yang kufur dengan perintah Sang Pencipta kita. Karena terkadang ada seorang muslim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengar azan, subhanallah masih main game. Allahu Akbar, masih saja sibuk main game. Ya. Atau mungkin dia sibuk dengan urusannya yang lain ketika dengar panggilan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha memberikan dia rezeki, panggilan kemuliaan. Allahu Akbar, tapi masih meninggalkan kewajiban kepada Allah dan sibuk dengan urusan yang lainnya. Atau bahkan yang lebih dari itu, dia tidak melaksanakan perintah Allah sama sekali, tidak pernah melaksanakan sholat, meninggalkan daripada sholat tersebut. Dia tidak mengenal sholat kecuali sholat Jumat. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya kita ini menjaga hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatnya dari amalan yang kita kerjakan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba bukan untuk kebutuhan Allah. Tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita, Masya Allah, ma uridu minhum min rizqi wala uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini tidak butuh makan dari hambaku, aku ini tidak butuh rizki dari hambaku, karena aku yang berikan rizki kepada mereka. Dan ayat sebelumnya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tiada bukan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan Allah enggak butuh rizki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh makan. Allah tegaskan bahwasanya hanya Allah yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Jadi Allah enggak butuh semua itu. Yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya adalah bagaimana dia beribadah. Karena dengan amalan yang dia kerjakan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu nanti yang dia tanggung di hadapan Allah. Itu nanti yang dia bawa di hadapan Allah. Itu nanti yang dihisab di hadapan Allah. Dan seseorang tidak akan membawa dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan membawa dosa orang lain ketika dia nanti diwafatkan Allah. Ya Allah, saya ini buruk karena dia. Nggak bisa. Ya Allah, saya ini nggak melaksanakan sholat karena dia. Dia nanti ada juga urusannya sama Allah. Kita urusannya juga sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan itu yang kita tanggung. Sebesar itu keburukan kita, maka sebesar itu juga yang akan kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering menghafal ya, ayat yang sering kita hafal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita hafal ayat itu. Ya. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu, maka dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun keburukan itu, pasti dia akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam surat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang dua golongan yang menerima buku catatan amal mereka, itu ada yang dari tangan kirinya, ada yang dari tangan kanannya. Orang yang dari tangan kirinya mereka bingung, malu, ya Allah kenapa saya menerima buku catatan ini dari tangan kiri? Ya, ternyata setelah dibuka buku catatan amalnya, banyak sekali catatan keburukannya. Ibadahnya enggak ikhlas, sedekahnya enggak ikhlas, enggak pernah sholat, ya enggak pernah baca Quran dan lain sebagainya. Semua yang Allah perintahkan dia tinggalkan.
ketika dia buka buku catatan, dia malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita jaga jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa kita pentingnya menjaga perintah Allah yang namanya ibadah kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu untuk kebaikan kita. Ya, memerintahkan kita untuk kebaikan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban pertama tadi adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini juga diantara kewajiban seorang muslim. Makanya kata Nabi SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Makanya kisah-kisah ulama terdahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan teladan yang sangat besar untuk kita dalam hal menuntut ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mendatangi majelis ilmu itu sebanyak 12 kali dalam sehari. Ya, kita tidak perlu mengikuti mereka datang ke majelis ilmu 12 kali sehari, tapi ini menjadi motivasi. Ya, motivasi untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan. Ya, karena setiap kali seseorang itu menuntut ilmu, mempelajari ilmu, akan naik level dia. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda cintanya Allah terhadap hambanya itu, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu agama. Dengan ilmu agama itu, nanti dia akan mudah menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia akan dimudahkan untuk menjalankan kebaikan di sisi Allah. Dan dia akan dilindungi dari keburukan-keburukan. Ya. Karena wasilah ilmu agama ini yang akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin ada di antara kita, tapi bagaimana caranya bisa belajar atau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Ya, alhamdulillah tadi kita ada perkumpulan Bamus, ya ini mungkin bisa mewasilahkan nanti. Dan kalau belajarnya 1 kali sebulan, ini kayaknya terlalu jarak. Ya, mungkin nanti di setiap masjid bisa mengadakan ta'lim khusus, ya, tentang pembahasan masalah ibadah, tentang pembahasan masalah fikih dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu ketika kita memahami jembatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan tersebut. Ya, jadi ini kewajiban pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah perintahkan semua hambanya itu kan dia untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kewajiban itu adalah mempelajari itu. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk pengagungan kita dan penghormatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita baca sejarahnya, kisahnya, perjuangan beliau untuk menyampaikan agama ini kepada umatnya bukan perkara yang mudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Beliau harus menahan rasa sakitnya celaan kaumnya. Beliau harus menahan dirinya berdarah-darah dilempari oleh kaum yang mengusirnya. Beliau rela untuk berperang terlebih dahulu sampai gigi geraham beliau darah. Masuk tancap itu mahkota yang beliau pakai. Berdarah-darah beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdarah beliau, sakit beliau dalam menyampaikan agama ini kepada umatnya. Nah, di antara bentuk pengkhianatan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengabaikan itu semua. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa agama ini dengan sangat susah payah. Maka kewajiban kita hanya mengambil, hanya mempelajari itu, bukan untuk bukan untuk berperang seperti Nabi dahulu dan para sahabatnya dalam menyampaikan agama Islam ini, tapi mempelajari yang sudah diwasiatkan, sudah diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak mewariskan dirham, Allah itu tidak mewariskan uang kepada umatnya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan ilmu.
Nah, ini adalah harta berharga yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Maka di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya. Ya, semoga kita semua termasuk orang yang dimudahkan untuk menjalankan dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah di antara bentuk kewajiban kita adalah mengajarkan agama ini kepada orang lain. Lebih minimnya ruang lingkup untuk kita mengajarkan agama ini adalah kepada keluarga kita sendiri. Makanya ini ada kaitannya dengan tadi kita mempelajari ilmu agama, karena ada perintah Allah untuk mendakwahkan diri kita dan keluarga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana seorang muslim bisa menjaga diri dia, bisa menjaga keluarga dia dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu batasan mana yang boleh dikerjakan, mana yang diharamkan Allah, mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menjaga diri dia dari situ. Dia bisa menjaga keluarganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini perintah Allah nih. Oh, ini hal yang dilarang oleh Allah, ini tidak boleh dilakukan. Dia bisa menjaga dirinya dari situ. Dan juga dia menjaga keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan hai orang-orang yang beriman, kata beliau kepada para sahabatnya, kalau ada sebutan hai orang-orang yang beriman, maka engkau dengarkan dengan baik. Karena bisa jadi panggilan itu ada dua kemungkinan. Kalau ada panggilan hai orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud, itu memiliki dua kemungkinan. Kalau nggak ada perintah yang diwajibkan, maka ada larangan yang dilarang. Ya, jadi kalau ada panggilan hai orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, itu memiliki dua kemungkinan. Ada perintah yang diwajibkan, ada larangan yang dilarang. Maka dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada perintah. Perintah untuk apa? Untuk kita menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami, ya, seorang pemimpin, dia bertanggung jawab atas keluarganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau didik enggak keluargamu? Engkau ajarkan enggak keluargamu? Kenapa dia tidak sholat? Kenapa dia tidak menutup auratnya? Kenapa dia tidak menjaga kewajibannya kepada Allah? Allah akan tanya itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, kepala keluarga, kepala rumah tangga. Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian yang memimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya istri, baik buruknya anak dia, baik buruknya kelakuan dia atau akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mintai pertanggungjawaban itu. Ketika Allah tanya, saya nggak tahu ya Allah, saya nggak tahu ya Allah, nggak bisa seperti itu. Ada tanggung jawab kita. Maka ini pentingnya tadi poin kedua. Poin ketiga, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membawa kita menjaga diri kita beserta keluarga kita untuk menjaga mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bersabar dalam mengamalkan agama ini dan bersabar terhadap gangguan yang ada di atasnya. Ini adalah kewajiban. Terkadang sebagian orang itu tidak sabar dengan menjalankan agama Allah. Ya, ketika dia berangkat sholat ke masjid, ya, lalu ada orang yang mengatakan dia, hei soalim, akhirnya besoknya nggak ke masjid lagi Bapak Ibu. Nggak sabar dia, saya nggak bisa seperti itu, soalnya saya nggak bisa menahan omongan orang. Ya.
Ketika dia melaksanakan kebaikan, ada orang yang mencaci dia, padahal yang dia lakukan benar, akhirnya besok tidak mengamalkan kebaikan itu lagi. Maka ada perintah, seandainya dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari sirah nabawiyah. Seandainya dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam enggak sabar dalam menyebarkan agama Allah, enggak sabar dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti sudah terhenti di situ. Tapi Nabi mengajarkan sabar. Bagaimana ujian itu datang kepada Nabi ketika dia sholat dilempari kotoran. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif, dia dilempari sampai darahnya tuh mengucur sampai ke kakinya. Dilempari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak sabar pada saat itu, maka semua ajaran yang Nabi ajarkan tidak sampai kepada kita. Tapi disinilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sabar. Kita tidak diuji seperti Nabi. Kita tidak diuji seperti bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat sakit ketika menyampaikan agama ini. Tapi kita diuji mungkin karena kesabaran kita. Benar nggak kita sabar dalam menjalankan agama Allah? Sudah benar nggak kita sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena ini harus butuh kesabaran. Jadi ini sabar yang pertama, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan keburukan. Ya, bangun sholat subuh ini kan butuh pengorbanan ya. Lagi tidur tiba-tiba azan, ini kadang-kadang berat. Tapi disitulah butuh pengorbanan dan kesabaran. Ya, meninggalkan keburukan, kebiasaan buruk kita kalau bangun nggak pernah tepat waktu ketika sholat subuh, sehingga akhirnya sholat subuhnya tuh jam 7 pagi, jam 6 pagi. Maka ini butuh kesabaran untuk itu. Ya, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar untuk tidak melakukan keburukan, sabar untuk tidak melakukan kejelekan. Ya, yang biasanya sering dosa-dosa yang sering dilakukan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Terkhusus mungkin kaum ibu-ibu sering melakukan ghibah, namimah. Ini kebanyakannya, walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengerjakan itu. Tapi ketahuilah, dosa yang disebabkan oleh namimah kata para ulama lebih buruk daripada sihir. Bukan lebih besar ya, lebih buruk dampaknya. Kalau lebih besar sihir karena dia termasuk dosa besar. Tapi lebih buruk dampaknya itu karena dosa namimah. Mengadu domba. Datang ke sini ya ngomongnya yang lain, datang ke situ ngomongnya yang lain. Dampak buruk dari dosa itu ternyata membuat permusuhan di antara kaum muslimin dengan cepat. Makanya kata para ulama lebih buruk daripada sihir. Sihir ini orang butuh waktu mungkin sehari 2 hari. Tapi orang yang melakukan namimah udah mengadu domba itu dalam waktu yang singkat orang bisa bermusuhan. Dan dampak buruknya luar biasa. Maka tinggalkan keburukan itu dengan kesabaran untuk meninggalkan ketaatan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sabar ketika diberi ujian dan cobaan. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara tanda cintanya Allah kepada hambanya itu Allah akan menguji dia. Seorang yang diberi ujian bisa jadi karena dua. Yang pertama, orang yang diberi ujian itu sebagai tanda cintanya Allah. Kemudian yang kedua, orang yang diberi ujian tersebut untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Maka dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, tidaklah seorang muslim ditimpa kesedihan, kegundahan sampai duri yang menancap di kakinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah pasti hapus dosa-dosanya. Ada dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberi ujian, maka syaratnya kita harus berhusnuzon. Ya Allah, barangkali ada dosa yang saya lakukan, maka dengan ujian ini Engkau menghapus dosa-dosa saya. Ya, maka tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, 4 hal yang menjadi pondasi atau kewajibannya seorang muslim menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Senantiasa mengajarkannya kepada orang lain, lebih khususnya kepada diri kita dan keluarga kita. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini mungkin bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk orang yang dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.
orang yang dimudahkan untuk bersabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.